Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Per hari ini Bapak Ibu, notifikasi dari PMM ini berisi kabar baik Bapak Ibu. Seperti apa notifikasi? Dan ini ternyata tinjau lanjut dari pihak Kementerian Pendidikan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu. Mari kita lihat notif dari PMM seperti ini Bapak Ibu. Info penting. Kalau Bapak Ibu buka PMM, buka bagian kinerja, itu tampil seperti ini. Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan lebih sederhana dan lebih bermakna. Pertama, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Kedua, bukti dukun dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Ketiga, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, jadi yang pertama tidak lagi berburu sertifikat Bapak Ibu karena sistem poin ini tidak dipakai lagi, nanti berbasis refleksi. Dan juga nanti bukti dukungnya, dokumen-dokumennya itu nanti tidak perlu diunggah, tidak perlu diupload. Nanti yang verifikasi langsung di lapangan adalah kepala sekolah. Dan juga kini kita tidak per semester lagi buat perencanaannya, tapi nanti 1 kali saja dalam setahun Bapak Ibu. Apa saja sih perbedaan antara kinerja guru dan Kepsek di 2024 dengan 2025? Karena beberapa waktu lalu Dirjen KTK juga bahkan Pak Menteri menyampaikan ini. Tapi masih banyak guru yang belum memahami intisari atau poin-poinnya. Kami akan coba uraikan untuk bisa memahami lebih detail Bapak Ibu. Untuk kinerja 2025 ini akan ada perbedaan mendasar dengan 2024. Ini sudah diluncurkan kemarin oleh pihak kementerian terkait kinerja 2025 guru. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, di tahun 2024 itu guru mengupload dokumen kinerja. Di antaranya RPP ya, itu pun meskipun opsional ya, mengupload RPP di PMM ketika kinerjanya, ngurus kinerjanya, kemudian upload tugas tambahan, termasuk sertifikat pelatihan dan seterusnya. Nah, di 2025 guru tidak upload dokumen Bapak Ibu, jadi tidak perlu mengunggah dokumen. Nanti Kepsek tinggal memverifikasi. Jadi Kepsek nanti akan memverifikasi di lapangan. Tidak mesti melalui online seperti itu untuk upload dokumennya. Jadi bisa secara manual saja di sekolah oleh Kepsek verifikasinya, kemudian Kepsek nanti tinggal centang-centang di akunnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun 2024 itu perencanaan dilakukan oleh guru setiap semester atau 2 kali setahun ya. Nah, untuk 2025 itu sekali saja Bapak Ibu, 1 kali setahun. Jadi kinerjanya dikerjakan perencanaannya sekali setahun. Kemudian yang perbedaan ketiga di 2024 itu berbasis poin. Ya, minimal 32 poin. Ya, ini yang dikejar oleh guru dengan berbagai pelatihan, webinar untuk memenuhi 32 poin. Sehingga Ibu Dirjen sendiri menyampaikan bahwa kemudian banyak guru yang meninggalkan kelas karena harus ngejar ini, apalagi daerah-daerah yang terpencil yang susah akses internet dan seterusnya, itu kan terganggu tentunya proses pembelajarannya. Nah, di 2025 ini tidak berbasis poin. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, informasi yang kami dapatkan terkait teknisnya nanti akan ada Kepmen, keputusan Menteri untuk menyampaikan secara detail terkait teknis kinerja 2025 ini Bapak Ibu. Ini baru penyampaian secara verbal dari pihak kementerian dalam peluncuran kemarin, dan secara teknis akan ada keputusan Menteri, kami akan langsung bahas ketika memang sudah dikeluarkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terkait ini yang kami sampaikan ini sumbernya lagi-lagi adalah penyampaian dari Ibu Dirjen GTK dan Pak Menteri beberapa waktu yang lalu. Oke, saya tambahkan yang berubah ya Mbak ya. Jadi kalau sebelumnya itu berbasis poin. Jadi poin masuk ke guru, Kemendikbud, dan Kemendikdasmen dan seterusnya masuk, itu harus memenuhi 32 poin. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang enggak. Begitu masuk, dia langsung bisa melakukan perencanaan kinerja. Lalu sebelumnya itu ada dokumen akuntabilitas. Ada 4 dokumen akuntabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru. Misalnya rencana pembelajarannya, kurikulum KOSP-nya dia, modul-modul yang dia buat sebagai pendukung perencanaan pembelajaran. Sekarang tidak diunggah, bukan berarti tidak buat, tetapi diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak mengunggah, tapi dia
tick mark, misalnya Nunu guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikeluhkan guru itu karena dia mengunggah dokumen, itu bagi yang tidak punya data, itu kan perlu waktu 24 jam. Dan dokumennya banyak sekali, sekarang tidak perlu. Kalau dulu karena ada poin, dulu berlomba-lomba mengejar poin, dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik. Kalau dibilang 32, dia mau nampung sampai 60 poin gitu. Jadi ini yang menyebabkan guru meninggalkan kelas tetapi mengejar poin-poin. Nah, poin-poin itu dulu aja, misalnya webinar berapa, ikut pelatihan, ikut seminar dan seterusnya. Itu kira-kira 3 perubahannya. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tahun 2025. Jadi ini akan dilakukan mulai perencanaan kinerja guru, KS dan PS di tahun 2025. Dan bersamaan tadi juga sudah ditandatangani surat edaran bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Harapannya surat edaran yang sudah ditandatangani dipakai sebagai rujukan bagi semua stakeholder pendidikan dalam melakukan bersama-sama penilaian kinerja buat ASN di daerahnya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Harapannya juga setelah ada rilis ini, guru melakukan pengelolaan kinerja dengan lebih nyaman, tidak terbebani dengan beban administrasi, lebih fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna untuk semua dapat kita wujudkan. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampaikan ini, beberapa kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya 2, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga, karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini, guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik, aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang lainnya.